Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita pagi hari ini, ODP Allah, orang dalam pemantauan Allah. Nah sekarang langsung aja kita lanjut nih, bagaimana caranya Allah memberikan pertolongan kepada kita lewat pantauannya. Ketika kita merasakan galau ataupun putus asa, kalau kata anak muda ini banyak kan anak muda permasalahannya Ustadz Maulana ya. Bukan cuma galau. Gunda gulana. Nah itu bagaimana tuh mengentaskannya? Silakan mohon izin waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru bergabung dan yang sudah setia dengan Islam Indah, senantiasa juga mengajak yang lainnya untuk bisa sama-sama. Karena ketahuilah ketika kita merasa dipantau, harusnya memang yang namanya putus asa itu harusnya jauh. Karena kita, aduh masalahku banyak. Tapi ingat, masalahku besar, tapi Allahku lebih besar. Allahu Akbar. Jadi ingat, selama kita hidup, selama itu pasti banyak masalah. Iya, karena ini belum di surga. Selama belum di surga, pasti masalah banyak. Jelas, datang hujan, kehujanan, lalu kedinginan dan sebagainya. Nunggu panas, ketika panas nunggu hujan lagi. Dan semuanya, semua engkau tinggal di gunung ada masalah. Engkau tinggal di pinggir pantai ada masalah. Tinggal di daratan banyak masalah, di lautan apalagi. Pokoknya semua ada masalah. Anak-anak kecil ada masalah, orang dewasa ada masalah. Anak remaja banyak galaunya, orang tua juga banyak penyakitnya. Pokoknya tidak ada masalahnya, pasti ada masalahnya. Makanya bagaimana kita menyikapinya, jangan sampai kita berputus asa, apalagi jauh dari rahmat Allah. Karena pasti ada masalahnya. Maka untuk itu kan di dalam surah Al-Baqarah dijelaskan ada kehilangan, kekurangan, ada kematian, semua ada masalahnya. Tapi ingat, minta tolonglah kepada Allah, istainu bisabri wassalat. Minta tolong kepada Allah dua hal ini, salat dan sabar. Ketika orang salat, ketika orang sabar, yakin permasalahan akan aman. Karena orang sabar itu dekat dengan Allah. Ketahuilah, orang yang sabar itu dekat dengan Allah. Orang yang lagi salat itu pasti menghadirkan keusyuan, menghadirkan pengawasan, menghadirkan ketenangan. Menghadirkan apa? Terhindar dari segala macam bahaya. Makanya salat, selesai perkara. Apalagi adanya yakin, mohon maaf, yakin pertolongan Allah pasti akan datang. Yakin. Dengan caranya Allah, kita tidak tahu dengan cara Allah bagaimana cara menolong kita. Udah, tidak usah dipikirkan. Pokoknya sembah Allah, tawakal kepada Allah, yakin kepada Allah, yakin pertolongan itu akan datang. Amin. Yakin pertolongan itu datang. Amin. Tinggal bagaimana Allah kan mau melihat kita seberapa besar ujian itu yang kau bisa dapatkan. Apakah engkau sabar atau lagi marah, atau engkau bersyukur atau ridha. Itu aja sih sebenarnya. Allah mau melihat seberapa guru, tahu guru kan? Guru tahu, yang di sekolah lagi ujian dan sebagainya. Sebenarnya dia tahu ini pasti bisa dilakukan, bisa dijawab pertanyaan ini, bisa. Saya kemarin lihat anakku didatangi gurunya karena ujian. Ternyata anak saya setiap ujian, setiap sekolah cuma lihat doang. Nggak jawab-jawab pertanyaan, ternyata harus dijawab, dia nggak tahu kali caranya. Oh iya benar, belum diajarin abahnya berarti. Kan sekolah sekarang lagi apa lagi? Iya pakai online. Laptop ya, online. Online, tapi anakku cuma nonton aja tapi tidak jawab pertanyaan. Ya Allah, terpaksa gurunya datang. Rasain lama kemarin. Ternyata ketika yang penting kau ikut aja. Nanti kau ditolong dengan caranya Allah, bagaimana cara menolong. Allah yang tahu caranya. Ternyata tiba-tiba ada kisah yang menarik ini. Ada seorang orang tua yang mau ke tanah suci. Meninggalkan anak-anaknya sama. Ternyata anak bungsunya berkata, udahlah Abah, berangkat aja haji. Nanti Allah pasti akan nolong kita. Habis itu ternyata, waduh, udah berapa hari orang tuanya berangkat haji. Kata, gara-gara kamu itu. Tiba-tiba ada raja yang mampir untuk, tiba-tiba lapar mau makan. Hebat loh. Tiba-tiba semuanya diserahkan. Ini kisah ini menarik juga sebenarnya kalau kita mau bahas. Cuma durasinya tidak memungkinkan ya. Ya baiklah. Ada lagi.
Ujian itu akan meningkatkan keimanan kita. Jadi sebenarnya jangan takut. Walaupun kita merasa aduh berat banget. Sebenarnya engkau lagi dibersihkan dosamu. Engkau lagi diangkat derajatmu. Allah akan kasih engkau pahala yang lebih banyak lagi. Makanya jangan berputus asa. Karena ketika kita berputus asa sebenarnya kita menjauhkan diri kita dari rahmatnya Allah. Padahal rahmat Allah akan datang ketika engkau terlihat. Bukan Masya mengeluh Allah. kepada manusia. Masya Tapi Allah. mengeluhnya kepada Allah. Jadi kalau misalnya lagi galau-galau gitu curhat aja sama Allah. Curhat Lewat aja sama tahajud ya. Iya. Curhat dua-duaan sama Allah di malam Berbisik, hari. berbisik dalam sujud, Aduh, terdengarnya Masya- di langit, Masya Allah. berdua-duaan di tahajud. Masya Allah, itu baru solusinya. Tapi tadi bicara masalah tentang solusi anak-anak itu butuh Umi kayaknya. Umi Madrasatul Ula yang ngajarin mungkin cara bagaimana pakai laptop kalau misalnya abahnya nggak sempet gitu ya. Makasih banyak jazakallah khair Pak Ustadz Maulana, mudah-mudahan